Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran daring bahasa Indonesia bersama Bapak. Semoga kegiatan pembelajaran daring hari ini bisa memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, berkah, dan barokah. Baik anak-anakku, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas materi mengenai menelaah penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Teks deskripsi memiliki ciri-ciri kebahasaan yang membedakannya dengan jenis teks lain. Berikut ciri-ciri kebahasaan teks deskripsi. Secara gambaran umum, yang pertama, penggunaan kalimat perincian untuk mengonkretkan. Kedua, penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Yang ketiga, penggunaan kata dengan kata dasar, yaitu K, T, S, dan P. 4. Penggunaan sinonim. Yang kelima, penggunaan kata depan atau nama lainnya preposisi. Yang keenam, penggunaan kata khusus. Yang ketujuh, penggunaan kalimat bermajas. Baik, untuk yang pertama kita akan bahas penggunaan kalimat perincian untuk mengonkretkan. Ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa, di antaranya menggunakan kalimat rincian untuk mengonkretkan, biar lebih jelas. Perhatikan beberapa kutipan paragraf berikut. Ini diambilkan dari kutipan teks deskripsi yang ada di buku paket. Kalimatnya, ibuku orang yang sangat baik. Kalimat perincian untuk menjelaskan sifat ibu yang sangat baik yang ada di dalam teks itu, dia berusaha menolong semua orang. Yang kedua, dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Dari dua kalimat ini menjelaskan bahwa ibuku orang yang sangat baik. Untuk contoh yang kedua yaitu tentang ayah. Ayahku orang yang sabar. Di sini rincian, kalimat rincian yang menjelaskan ayahku orang yang sabar secara konkret itu kalimatnya yang pertama, wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Nah, ketika menghadapi masalah apapun wajahnya teduh dan selalu tersenyum. Itu merupakan salah satu rincian dari sifat ayah yang sabar. Tidak pernah terlihat marah-marah atau membentak. Yang ketiga, beliau selalu menunjukkan perasaannya lewat gerakan bermakna di wajahnya. Yang terakhir, jika melihat anaknya membandel, ayah hanya menggeleng-geleng sambil berkata lirih untuk membujuknya. Nah, di sini dua contoh kalimat perincian untuk mengonkretkan sifat ibu yang sangat baik dan sifat ayah yang sabar. Contoh yang ketiga yaitu ada teks bacaan mengenai teks deskripsi, kalimatnya koral di Laut Karimun Jawa beraneka bentuk dan warna sehingga membentuk pemandangan yang sangat atau yang begitu indah. Ada yang pernah ke Karimun Jawa? Nah, mungkin punya gambaran secara langsung seperti ini ya. Kalimat perincian untuk menjelaskannya, rangkaian koral di Laut Karimun Jawa berbagai bentuk dan beraneka warna. Ada koral berbentuk bunga berwarna krem dan merah muda. Di tengahnya ada bintik-bintik menyerupai benang sari. Itu bentuk dan warnanya. Begitu elok koral-koral itu. Di sisi lain ada karang dengan bentuk tumbuhan kaktus yang bergerigi, bercorak biru dan hijau. Keindahan koral lebih lengkap dengan ikan-ikan kecil berwarna oranye di atasnya. Luar biasa, indah seperti lukisan dengan warna yang kontras. Tak ketinggalan, koral berbentuk jamur kuping
dengan warna coklat dan krem sungguh mirip jamur sesungguhnya. Nah, dari 3 contoh ini termasuk penggunaan kalimat perincian untuk mengonkretkan. Ini mengenai bentuk dan warna dari pemandangan yang indah dari koral di Laut Karimun Jawa. Untuk yang kedua, kita bahas penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Di sini contoh pada teks deskripsi Bapak ambilkan dari contohnya Parangtritis nan Indah. Ada 3 cerapan panca indera. Untuk yang pertama yaitu indera penglihatan. Visualnya yaitu di dalam teks deskripsi Parangtritis nan Indah, di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Jadi kita bisa, walaupun misal belum datang ke Parangtritis ya, nah ini ada teks yang menjelaskan atau memvisualisasikan keadaan di sebelah kiri, di sebelah kanan itu ya. Jadi seolah-olah di sini kalian bisa melihat secara langsung. Untuk yang kedua yaitu indera pendengaran. Debur ombak pantai terdengar berirama. Jadi ada kata atau kalimat yang membentuk indera pendengaran yaitu dengan kata atau kalimat debur ombak pantai terdengar berirama. Untuk yang ketiga terdapat indera perasaan. Di dalam teksnya terdapat kalimat rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore melingkupi seluruh tubuh. Ada kata rasa di situ ya, rasa hangat berarti menggunakan indera perasaan. Itu contoh pada teks deskripsi Parangtritis nan Indah. Untuk selanjutnya kita bahas proses peluluhan imbuhan menasal. Kalau ada huruf kapital N dalam kurung nih ya, di imbuhan membacanya menasal, nasalisasi atau variasi imbuhan me. Kata dasar yang diawali huruf K, T, S, dan P jika mendapat imbuhan menasal yaitu variasi imbuhan me, contohnya yaitu me, mei, mekan, meng, menge, ada men, mem, memper, dan lain-lain. Maka huruf K, T, S, dan P luluh atau hilang, asalkan di belakangnya itu huruf vokal. Sudah ada gambaran belum? Rumusnya seperti ini. Imbuhan menasal plus kata dasar yang diawali huruf K, T, S, dan P. Jika di belakangnya huruf vokal itu A, I, U, E, dan O, maka huruf K, T, S, P luluh. Yang kedua, jika di belakangnya huruf konsonan itu B, C, D, F, G, dan seterusnya, selain vokal ya, maka huruf K, T, S, P tidak luluh. Biar adik-adik punya gambaran yang lebih jelas, Bapak berikan contoh penggunaan kata dengan kata dasar yang diawali huruf K, T, S, dan P. Kata dasarnya ini, yang pertama diawali huruf K ada kata konsumsi dan koleksi. Ini diawali huruf K, di belakang huruf K terdapat huruf vokal O. Proses peluluhan imbuhan me ini ya, dari kata konsumsi yaitu huruf K-nya luluh menjadi mengonsumsi karena di belakang huruf K ada huruf vokal O itu ya. Kemudian contoh yang kedua yaitu koleksi menjadi mengoleksi. Di contoh huruf kata dasar yang diawali huruf T yaitu ada kata taat dan tidur. Setelah huruf T ada vokal A dan vokal I gitu ya. Kalau proses peluluhan imbuhan menjadi menaati, bukan mentaati ya. T-nya hilang jadinya menaati dan
kata tidur menjadi menidurkan, imbuhan me dan kan. Ini ya. Jadi bukan mentidurkan, tapi yang benar, yang baku itu menidurkan. Huruf T itu ya sebelum itu hilang atau luluh. Contoh yang huruf S, Pak. Nah, ini misalnya ada kata yang baku itu menyontek atau mencontek. Yang baku itu dari kata dasar menyontek nih ya. Kata dasarnya itu sontek. Bisa dilihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ya. Jadi dari kata dasar sontek mendapat imbuhan me menjadi menyontek. Sapu. Nah, kalau kalian mengucapkan menyapu bukan mensapu ya. Jadi dari kata dasar sapu setelah S itu ada di belakang huruf S itu vokal A, maka S-nya hilang menjadi menyapu. Terus contoh yang ketiga ada kata susu, yaitu kalau mendapat imbuhan me menjadi menyusui. Ini yang biasanya di masyarakat seringnya kata-katanya keliru itu ya. Kata dasar yang diawali huruf P ada kata pesona. Biasanya seringnya itu mempesona. Nah, ini karena di belakang huruf P itu ada vokal E, maka menjadi memesona. Peluk menjadi memeluk. Pukul menjadi memukul. Ya. Masih banyak lagi. Contoh penggunaan kata dengan kata dasar K, T, S, dan P di sini. Kalau di belakangnya bukan huruf vokal tapi huruf konsonan, maka tidak luluh. Contoh ada kata kritik. Setelah huruf K konsonan R menjadi mengkritik, tetap K-nya nggak hilang. Contoh yang lain klarifikasi, jadi mengklarifikasi, jadi K-nya tetap nggak hilang ya. Ingat karena di belakangnya bukan huruf vokal secara langsung. Transfer tetap mentransfer, traktir mentraktir. Terus contoh yang lainnya yaitu stimulasi atau rangsangan. Mendapat imbuhan menjadi menstimulasi. Produksi, praktik, memproduksi, mempraktikkan. Itu contoh imbuhan me yang tidak luluh dari kata dasar yang diawali huruf KTSP. Ada satu lagi, biar kalian juga paham. Jika kata dasarnya hanya satu suku kata, maka tidak luluh. Dan variasi imbuhan me-nya yaitu menge. Satu suku kata, Pak. Iya, contohnya misalnya ada kata dasar sah. Loh, Pak, itu kan diawali huruf S, di belakangnya vokal gitu ya. Karena hanya satu suku kata, maka tidak luluh. Jadinya mengesahkan. Kalau hanya satu suku kata, ada contohnya klik, bom, chat, dan lain-lain, itu imbuhannya yaitu sama semua, yaitu menge. Klik jadi mengeklik, bom mengebom, chat mengecat. Bukan membom atau mencat gitu ya, tapi yang baku mengebom dan mengecat. Baik. Untuk proses peluluan imbuhan me di huruf K, T, S, dan P, insya Allah sudah paham semuanya adik-adik? Paham ya? Baik. Kalau sudah paham, kita lanjut untuk penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Kalau sinonim insya Allah adik-adik semuanya sudah paham, yaitu persamaan kata. Bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk bahasa lain. Contohnya semboyan itu sinonimnya yaitu kata slogan. Contohnya misal dari kata semboyan. Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua itu ya. Slogan, contoh yang slogan. Perusahaan itu memiliki slogan, kepuasan konsumen adalah nomor 1. Jadi sinonimnya semboyan adalah slogan. Sinonimnya hewan itu binatang. Ikan paus merupakan salah satu hewan terbesar di dunia. Ikan paus merupakan salah satu binatang terbesar di dunia. Sama ya. Contoh yang lain ada kata kuno dan antik.
kuno contohnya. Di pinggir kota itu terdapat sebuah bangunan kuno yang masih berdiri kokoh hingga sekarang. Kalau antik, di dalam bangunan tua itu terdapat barang-barang antik peninggalan penjajah. Nah, kalau penggunaan sinonim pada teks deskripsi yang ada di dalam teks di buku paket itu ya. Contohnya ada indah, itu sinonimnya ada elok, permai. Ini contoh di Pantai Senggigi sangat indah, gitu ya. Mengherankan, sinonimnya bisa mengagumkan, memukau, fantastis. Kalimatnya ada dengan snorkeling maupun menyelam, gitu ya, Anda bisa menyaksikan pemandangan bawah laut yang mengagumkan. Ada di situ. Kostum sama halnya pakaian dan baju. Di teksnya, kostum warna-warni tradisional Betawi nampak semarak dibalut sinar lampu yang dramatis. Ada diiringi, diikuti, dibawakan, ditambah, gitu ya. Mayayat, mengharukan, menyedihkan, memprihatinkan. Itu ada contoh kalimat teks deskripsinya juga ada, gitu ya. Baik, untuk selanjutnya preposisi, yaitu kata depan. Ingat, preposisi atau kata depan. Preposisi atau kata depan merupakan kata tugas yang letaknya berada di bagian depan sebuah kata. Dan umumnya, kata yang dimaksud adalah jenis kata benda. Fungsi dari kata depan sendiri untuk menentukan hubungan suatu kata. Dan yang termasuk preposisi atau kata depan antara lain adalah di, dari, ke, dan lain-lain. Banyak. Contohnya misal gini. Nenek sudah hidup di Jogja selama puluhan tahun lalu. Di Jogja, penulisannya dipisah karena merujuk pada tempat. Selama seharian penuh, Ita hanya berdiam diri di rumah. Jadi kalau preposisi di, ke, dari dia, penulisan yang benar itu dipisah. Contoh yang lain, setelah mengunjungi rapat dari sekolah, ayah segera berangkat ke kantor untuk menyelesaikan pekerjaannya. Ada preposisi apa? Dari dia. 4. Farel adalah siswa pindahan yang berasal dari Bandung. Ibu setiap pagi pergi ke pasar untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Ada ya preposisi ke di situ ya. Saya sedang pergi ke perpustakaan untuk meminjam buku pelajaran. Ada ke perpustakaan. Insya Allah mudah itu kata depan atau preposisi itu ya. Kalau penggunaan kata depan pada teks deskripsi ini ya ada di, dari, pada. Salah satu contohnya ya. Itu ada drama tari kolosal Ariyah ya, dipentaskan di area Monas, yang termasuk di masuk preposisi dipentaskan atau di area yang merujuk pada tempat. Di bagian barat, nah itu ya kata di bagian. Kalau yang ketiga itu ada para penari berlenggak-lenggok di atas 3 level panggung miring dengan sudut 15 derajat. Ada kata di atas. Kemudian ada dari. Drama musikal Ariyah diambil dari cerita Betawi, dari cerita, terus dari awal. Kalau kata pada yaitu pertunjukan dimulai pada pukul 20 ya. Kata pada itu termasuk preposisi. Untuk selanjutnya pengertian kata umum dan kata khusus. Ini kaitannya penggunaan kata khusus pada teks deskripsi ya. Kita jelaskan terlebih dahulu. Untuk kata umum ialah kata-kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang lebih luas. Cakupannya lebih luas. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut dengan hipernim. Sedangkan pengertian dari kata khusus ialah kata-kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit atau disebut juga dengan hiponim.
Kata umum cakupannya lebih luas, kata khusus cakupannya lebih sempit. Kata umum nama lainnya hipernim, kalau kata khusus nama lainnya hiponim. Contohnya, kata umum melihat, umum gitu ya. Khususnya ada menengok, menyaksikan, melirik, memandang, memelototi, mengamati, dan memperhatikan. Yang kedua, kata umum yaitu membawa. Contohnya, untuk kata khusus yaitu bisa mengangkat, menjinjing, menggendong, mengangkut, menyeret, membopong, memanggul. Contoh kata umum dari salah satu contoh tadi mengenai membawa, ya. Kata khususnya mengangkat, menjinjing, menggendong, mengangkut, menyeret, membopong, memanggul. Kaitannya untuk penggunaan kata umum dan kata khusus. Coba kalian perhatikan ya kalimat-kalimat berikut ini. 1. Pak Ali membawa karung beras yang sangat berat. Yang kedua, Pak Ali memikul karung beras yang sangat berat. Yang ketiga, Pak Ali menjinjing karung beras yang sangat berat. Dari ketiga kalimat ini, ada satu kalimat yang salah di situ, tidak sesuai dengan konteksnya. Kira-kira yang mana? Mari kita bahas. Kata khusus dari kata umum membawa ini ya. Kata khusus dari kata umum membawa yang tepat sesuai dengan konteks di atas ialah memikul. Jadi Pak Ali memikul karung beras yang sangat berat, ya. Itu benar. Sedangkan menjinjing tidaklah tepat digunakan dalam konteks kalimat tersebut. Karena menjinjing itu biasanya barangnya ringan, ini ya. Ini karung beras yang sangat berat, yang benar itu memikul. Dari kata khususnya. Kalau membawa sudah umum itu ya, cakupannya luas. Oleh karena itu, penggunaan kata khusus memiliki cakupan yang lebih sempit dan hanya bisa dipakai dalam kalimat tertentu. Sehingga pemilihan kata atau diksi sangat diperlukan. Ada contohnya banyak kata umum dan kata khusus yang ada di buku juga ya. Misalnya baik, kata umumnya. Kata khususnya bisa tulus, ramah, penuh kasih, menginspirasi. Indah, indah itu umum. Bisa kata khususnya cantik, menawan, menakjubkan, bagus, cakap gitu ya. Dan lain-lain. Untuk melihat tadi juga sudah, membawa juga udah, misalnya mencintai. Mencintai itu umum. Kata khususnya menaruh hati, mengasihi, menggemari, menyayangi, menyenangi, menyukai, dan lain-lain. Baik, itu mengenai kata umum dan kata khusus. Yang terakhir itu mengenai majas. Ini ya. Ada personifikasi, asosiasi, alegori, metafora, hiperbola, ada litotes, dan masih banyak lagi mengenai majas. Jadi nama lainnya yaitu gaya bahasa ya. Apa sih majas itu? Majas adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kias. Hal ini bertujuan membuat pembaca mendapat efek tertentu dari gaya bahasa tersebut yang cenderung ke arah emosional. Biasanya majas bersifat tidak sebenarnya, alias kias ataupun konotasi. Macam-macam majas. Mengenai macam-macamnya, majas dapat dibagi menjadi 4 kelompok besar, yaitu majas perbandingan, pertentangan, sindiran, dan penegasan. Berikut ini ulasannya, tapi Bapak hanya memberikan sedikit contoh mengenai majas perbandingan yang ada di dalam teks deskripsi. Nih ya, lebih lengkapnya insya Allah besok bisa kita bahas lagi di pertemuan tatap muka ya. Jenis majas ini atau di catatan bisa dikirim lewat Google Classroom atau kalian juga bisa cari sendiri nanti di Google atau internet ya. Majas perbandingan. Jenis majas ini merupakan gaya bahasa yang digunakan untuk menyandingkan atau membandingkan suatu objek dengan objek lain melalui proses penyamaan, pelebihan, ataupun penggantian. Dalam majas perbandingan, teman-teman akan menjumpai beberapa subjenisnya.
Misalnya gini, dalam majas pada teks Pesona Pantai Sengginggi yang ada di buku paket, terdapat majas personifikasi. Apa sih majas personifikasi? Majas ini digunakan untuk membandingkan benda mati seakan-akan hidup dan mampu melakukan kegiatan atau sifat seperti manusia. Benda mati seolah-olah hidup seperti manusia. Contohnya yang ada di dalam teks Pesona Pantai Sengginggi yaitu angin lembut terasa mengelus kulit. Angin bisa mengelus kulit seperti manusia. Nah, itu termasuk angin benda mati. Mengelus itu seperti sifat manusia ya, bisa mengelus. Ada contoh yang kedua, ombak yang tenang di pantai ini membuat rasa tentram semakin lengkap. Ombak yang tenang ini ya. Contoh yang lain ada yang bisa, misalnya angin berbisik, itu juga bisa. Angin benda mati berbisik itu bisa seperti sifat manusia, seperti manusia ya. Contoh yang ada lagi di Pesona Pantai Sengginggi terdapat majas asosiasi atau perumpamaan. Majas yang digunakan untuk menganggap dua hal tersebut sama, padahal sebenarnya berbeda. Biasanya ditandai dengan kata seperti, laksana, seumpama, bagaikan, dan bagai. Contohnya, Pantai Sengginggi dengan pesonanya benar-benar seperti lukisan di kanvas alam terbentang. Ada kata seperti, ya. Jadi ingat aja, majas asosiasi nama lainnya perumpamaan. Kalau ada kata perumpamaan, ada seperti, laksana, seumpama, bagaikan, dan bagai, itu masuknya majas asosiasi. Sekarang yang tiga ini ya, majas metafora, yaitu meletakkan sebuah objek yang bersifat sama dengan pesan yang ingin disampaikan dalam bentuk ungkapan. Contohnya, misalnya di sini, dari kejauhan tampak hamparan permadani biru toska. Permadani biru toska berpadu dengan hiasan buih-buih putih bersih. Maksudnya permadani biru toska itu adalah pantai. Ini yang ada di Pesona Pantai Sengginggi. Misalnya yang nggak ada di situ, misalnya ada Raja Siang. Raja Siang itu sifatnya sama dengan matahari. Dewi Malam itu bulan, gitu ya. Baik, untuk anak-anakku, terima kasih atas perhatian dan semangat belajarnya untuk hari ini, ya. Sekian pertemuan hari ini. Semoga kalian paham dan Allah memberi manfaat yang berkah dan barokah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.